Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan lanjut belajar tentang React.js. Untuk sesi kali ini kita akan belajar tentang use reducer di React.js. Nah, si use reducer ini apa? Ya, kalau si use reducer ini itu intinya tuh sebuah alternatif lah ya untuk si use state. Jadi kalau kita gunain reducer ini, tipenya ya sama, state dan ada actionnya. Tadi kan kalau use state ini untuk state-state yang actionnya sederhana gitu ya. Jadi kalau kita gunakan use reducer, kita bisa menggunakan lebih ke state yang lebih kompleks. Dan tentunya akan melibatkan beberapa subnilai atau action ketika kita memanfaatkan state yang bergantung pada state sebelumnya. Misalnya ya kita cek di Tokopedia nih, contohnya teman-teman, di sini ada jumlah pembelian barang berapa piece gitu ya. Misalnya kalau kita tambah ya dia nambah, kalau kita kurang dia buttonnya akan berkurang. Oke, jadi ini yang akan kita buat untuk belajar tentang si use reducer. Oke, terakhir kita sampai sini, kita akan membuat sebuah komponen baru di sini ya, di hooks ya, hooks fungsional. Saya bikin namanya adalah hook reducer.tsx ya, seperti biasa. Di sini saya akan tambahkan container. Oke. Kemudian biar ada kolomnya ya, saya tambahkan row. Oke. Nah, di sini di dalam row ini saya tambahkan dua buah kolom ya. Kolom. Nah, kolom ini biar ada dua kolom, saya di sini saya XS-nya adalah 6 ya. Di sini juga XS-nya adalah 6. Oke, karena jumlah si bootstrap adalah 12 nih. Kolom 1, kolom 2. Oke, biar si hook reducer ini biar tampil di browser kita daftarkan di app.js ya. Kita bikin sebuah route path, namanya adalah reducer aja, lalu komponennya adalah hooks reducer. Oke, lalu kita tambahkan di navbar-nya. Navbar itu di sini. Oke, di sini di bawah sini saya tambahkan sebuah link baru namanya reducer ya. Oke, kita cek dulu. Nih ada menu baru, kita cek ya, ada reducer di sini. Oke, kita back ke sini ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan tambahkan misalnya kolom 1 dan kolom 2, kita udah bagi jadi dua kolom ya. Oke, saya tambahkan card dulu ya, cardnya saya cukup ambil yang sampai sini saja. Oke, saya tambahkan card. Tambahkan card image. Oke. Nah, src-nya saya tambahkan pakai ini ya, yang teks saja di place image seperti biasa, seperti ini. Oke.
Hook. Oh, ini kurang. Case, salah case, makanya nggak muncul. Oke, muncul kolom seperti ini ya. Oke, biar agak turun. Di sininya saya kasih break ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu di sininya kita berikan sini. Oke, misalnya H3 adalah apa? Action figure misalnya. Figure Naruto. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kasih harga ya, harga hanya 157.000. Oke. Nah, di sini nanti kita tambahkan jumlah ya, yang di dalamnya itu button untuk nambah dan ngurangin gitu ya. Jadi di sini di bawahnya saya tambahkan row saja seperti ini ya. Lalu ada kolomnya di sini nambah, sini angkanya misalnya, di sini kolomnya adalah berkurang. Oke, tambah seperti ini biar lebih cantik. Saya tambahkan di sini adalah button ya, button. Nah, di sini juga sama button ya. Oke. Oke, jadi seperti ini teman-teman, ada button tambah dan button kurang ya. Oke, kita bikin sederhana saja seperti ini. Warnanya saya ubah ya. Ranger yang nambah ya. Jadi di sini nanti, karena ini biarin aja warnanya default seperti ini. Jadi nanti kita akan bikin sebuah reducer untuk menambahkan data dan mengurangi data, yaitu jumlah produk yang akan kita beli gitu ya. Oke, teman-teman, kalau sudah seperti ini, kita tinggal aktifkan dulu use reducernya di sini ya. Use reducer ya, seperti ini. Jadi kita mengaktifkan hook yang namanya use reducer. Nah, sekarang kita bikin dulu sebuah initial state. Misalnya defaultnya kalau kita mau beli barang adalah 0 ya, karena kita di keranjang belanjanya itu misalnya kita 0 dulu gitu ya. Oke, nah di sini saya akan membuat sebuah reducer ya. Nah, jadi dia si actionnya itu akan memanipulasi data dari si initial state gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan switch case. Switch case ya. Jadi switch apa? Switch action. Jadi nanti actionnya ada berapa? Misalnya di sini kan hanya untuk nambah data dan mengurangi data. Berarti actionnya saya akan bikin 2. Switch action seperti ini ya. Nah, kita bikin case dulu kan. Kalau switch case kan bikin case dulu. Case-nya apa? Misalnya tambah gitu ya. Nah, nih kalau tambah itu ngapain? Nah, dia mengembalikan return bahwa state-nya nambah 1 ya. Kalau nambah gitu ya. Lalu kalau case-nya kurang ya, dia nge-return state-nya dikurangi 1. Nah, kalau switch case harus ada default-nya. Default-nya ngapain? Nge-return state. Nilai state awal 0 gitu ya. Oke, saya udah bikin reducer seperti ini. Bahwa di si reducer saya punya dua buah aksi, yaitu nambah dan kurang untuk memanipulasi data state-nya. Jadi saya bisa menambahkan 2 fungsi sekaligus di sini. Nah, di sini teman-teman, button-nya kita akan panggil aksinya ya.
aksi buttonnya. Oke. Nah, aksi buttonnya itu tentunya dia adalah nambah dan berkurang ya. Jadi kalau button ingat ya, kalau button adalah on click ya. On click ngapain? On click adalah kita panggil fungsi itu dispatch dulu. Nah, di sini kalau mau biar bisa berjalan kita harus buat sebuah dispatch yang bisa memanggil si use reducernya. Nah, jadi di sini si bawah hook reducer ini saya buat konstan dulu ya. Setelah count, koma, dispatch. Ya. Itu isinya adalah kita gunakan use reducernya adalah nama reducernya, fungsi reducernya, kemudian kita bikin state-nya apa yang akan kita manipulasi adalah initial state ya. Jadi yang ini akan kita manipulasi dengan fungsi reducer. Nah, kita tampung datanya di count dan dispatch. Nah, dispatch ini adalah aksinya, count ini adalah state-nya. Oke, di sini kita lanjutkan di on click-nya. Di sini berarti ketika dia di on click itu kita gunakan aksi yang pertama dulu, teman-teman. Oke, jadi di sini adalah dispatch ya, dispatch. Aksinya apa? Nah, tambahkan, tambah ya. Ini ya. Nah, kalau di sini karena berkurang, berarti on click ngapain? Adalah sini dispatch. Aksinya adalah kurang. Oke. Kita coba dulu error atau tidak. Oke. Ya. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum yang ini belum saya panggil ya. Ini count ya, count. Count. Ini ya. Nah, ini dia nambah dan dia berkurang ya. Jadi berhasil. Jadi teman-teman intinya adalah kita buat sebuah step yang akan kita manipulasi ya. Kemudian kita bikin sebuah fungsi reducernya yang memanipulasi stepnya, ya kan? Kemudian actionnya ada berapa? Nah, kalau dengan reducer kita bisa membuat beberapa fungsi sekaligus. Ya, di sini saya bikin dua buah fungsi nambah dan kurang ya. Si actionnya ada nambah dan kurang. Kemudian kita panggil dispatch-nya dengan menggunakan use reducer ya. Jadi si reducer ini memanipulasi initial state. Nah, ketika tambah maka saya akan panggil aksi tambahnya. Nih dispatch tambah berarti memanggil aksi case tambah, dan ketika dia berkurang adalah dia akan memanggil case kurang. Nah, dan ketika ini biar nampil nih count-nya adalah di sini. Count ini dia kan ini ada state kemudian action ya. Berarti count-nya adalah initial state karena di sini kita pasang initial state. Jadi teman-teman cara menggunakan use reducer yang untuk state yang sangat sederhana. Oke, mungkin besok saya akan lanjutkan use reducer untuk state yang lebih kompleks. Oke, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan silahkan bereksplorasi dengan React.js. Sampai jumpa di seri video saya berikutnya.